mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Titisan Darah Biru. Titisan Darah Biru pada babak ketiga ini menampilkan Ana Sambayon sebagai Garnis, Idris Apandi sebagai Widura, dan Iwan Dahlan sebagai Ganggadara. Inilah Titisan Darah Biru babak ketiga. Pada babak terdahulu diceritakan putusnya hubungan cinta antara Bentar dengan Anjani telah memberikan secercah harapan bagi Rara Amiyati untuk mendapatkan cinta Bentar. Namun sikap Bentar yang wajar, yang menganggap Amiyati tidak lebih dari seorang sahabat, membuatnya kecewa. Widura dan Ganggadara telah tiba di kaki bukit Tamas dan terlibat perkelahian dengan seekor ular besar yang mau memangsa seorang petani. Berani benar. Para prajurit bertubi-tubi. Nampaknya ular itu jadi marah kepada Widura, sehingga lilitannya terhadap ular itu. Ya! Saya lilitan kendor. Aku akan mengambil laki-laki yang dililiti itu. Ya! Ya! Lilitannya kendor. Ambil! Bagus! Paman Ganggadara berhasil menyamar petani itu. Dan dia sekarang sudah bebas. Oh! Kang Urip. Jangan cemas, Bu. Suamimu tidak apa-apa. Belum sempat ditelan oleh ular itu. Tapi dia... Dia cuma pingsan. Ditidurkan di sini saja, Paman. Kita periksa keadaan tulang-tulang tubuhnya. Sebab dililit oleh ular sebesar itu pasti bisa membuat tulang-tulang patah atau kesleo. Iya. Tidak ada tulang-tulang yang patah. Hanya beberapa sendian yang kesleo. Bu, jangan kemana-mana. Tunggu di sini. Nanti akan kami obati suami itu. Sekarang kami akan ke tempat pertarungan, membantu teman kami yang sedang berkelahi dengan ular raksasa itu. Bentar ya, Bu. Baik dan Ayu. Lihat, Paman. Widura masih bertarung sangat hebat dengan ular besar itu. Rupanya ular itu sangat murka, sebab mangsanya lolos diganggu oleh Widura. Ular apa sih itu? Besar sekali. Sebesar batang pohon kelapa. Entahlah, Garnis. Aku juga baru kali ini melihat ular sebesar itu. Meniup-niup seperti menari. Iya. Sisi kulitnya licin mengkilap. Ih, akan menjadikan. Widura memang pantas jadi senopati. Geraknya cepat sekali, tangkas dan gesit. Dengan gagah perkasa bertarung melawan ular raksasa. Tapi ular itu juga gesit, Paman. Ya. Dia bisa menghindar serangan Widura, bahkan balik membalas serangan. Kepalanya cepat sekali menyambar-nyambar mau mematuk Widura. Lidahnya menjulur, giginya panjang dan runcing. Wah, sangat berbahaya, Paman. Ya! Aduh! Hei! Wah, celaka. Widura kena. Dia dililit, Paman. Aku harus menolong Widura. Kebal. Ular ini kebal. Tidak mempan dibasuh pakai pedang.
Saya menyerang ular itu dengan senjata bintang besi. Ular itu diberondong oleh belasan bintang besi yang meluncur sangat cepat. Mila, tidak mempan juga. Bahaya. Ular itu juga tidak mempan ditembus bintang besi. Semua bintang besi yang dilontarkan oleh kami rontok. Satu pun tidak ada yang bisa melukai badan ular itu. Matanya serang. Matanya. Benar. Matanya. Tubuhnya boleh kebal, tapi kedua matanya belum tentu. Baik, aku serang matanya. Kena. Kedua mata ular itu tembus. Dua buah bintang besi berhasil menghancurkan kedua mata ular itu. Darah dari kedua matanya muncul. Terima kasih, Garnis. Kau telah menolongku. Berkat seranganmu yang berhasil mengenai mata itu, dia mengendorkan litanya dan aku terbebas. Kau tidak apa-apa? Tulang-tulang tubuhmu tidak ada yang patah atau kesleo? Hanya pegal-pegal sedikit. Bagus. Lihat! Ular itu jadi mengamuk. Bukan mengamuk. Dia kesakitan. Kedua matanya hancur. Darah dari kedua matanya memancur dengan deras. Celaka. Guling-guling, menggelepar-gelepar, jadi rusak semuanya. Pohon-pohon besar dan kecil roboh semuanya. Berantakan di amuk ular raksasa yang kesakitan itu. Sawah ladang sekali jadi rusak. Padi yang turun. Sebentar lagi diterima. Tapi bisa hancur oleh ular itu. Gadis itu tidak bisa dibenarkan. Kasihan sekali. Hasil panennya jadi rusak. Baik, aku akan hentikan ular busuk itu merusak lingkungan. Aku gempur dia dengan ilmu Cipta Dewi. Ilmu Cipta Dewi? Ilmu kebijaksanaan yang aku terima dari ayahanda. Oh ya? Sekarang aku akan memuji kehebatannya. Hebat apa Dewi ciptaan ayahanda Brahma? Oh, apa yang terjadi? Suara yang sangat menyakitkan telinga. Oh, Garnis merentangkan kedua tangannya. Dan dari telapak tangannya keluar suara yang sangat aneh dan memegahkan telinga. Lihat, berguling-guling, jadi diam seperti patung. Jadi batu? Ya, ular itu berubah jadi batu. Sekarang retak ya. Ular raksasa yang sudah jadi batu itu sekarang retak-retak seperti tembok benteng yang terkena goncangan gempa bumi. Retak sedikit-sedikit. Habis sudah. Ular itu hancur sama sekali. Ya, jadi pasir yang halus. Garnis, kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa, Garnis. Saya memiliki ilmu yang menakutkan. Mengapa Ayahanda Brahma mewariskan ilmu seperti itu kepada saya? Sungguh mengerikan. Tenang. Duduklah. Tidak apa-apa. Duduklah, nak. Atur pernapasanmu. Nanti kau akan tenang kembali. Jiwamu sedikit terguncang menyaksikan wujud ilmu yang kau miliki. Kau terkejut melihat hasilnya yang memang sangat menakutkan. Karena kau belum siap untuk menerima hasilnya. Marilah kita duduk di sana, di lereng bukit sebelah sana. Banyak pohon yang rindang. Tentu udaranya sejuk. Dan kau akan merasa nyaman di sana. Widura. Ya. Bawalah Garnis ke sana. Aku akan pergi ke tempat petani yang hampir mati di ular raksasa itu. Aku akan mengobati luka-lukanya. Baik, Paman. Setelah kau bersemedi, sekarang kau nampak tenang. Guncangan jiwamu sudah sirna. Widura, mengapa Ayahanda Brahma memberikan ilmu seperti itu kepadaku?
Apa maksudnya? Loh, kenapa kau bertanya seperti itu? Ilmu Cipta Dewi itu terlalu kejam. Suaranya saja sangat aneh. Entah suara apa itu namanya yang keluar dari kedua telapak tanganku. Ilmu itu bermacam-macam, Garnis. Bayangkan saja, ular raksasa itu ganas dan kebal. Bisa jadi batu, kemudian hancur jadi pasir. Kalau itu dipergunakan menyerang manusia, bagaimana? Manusia itu akan hancur, jasadnya musnah jadi pasir yang lembut. Terlalu kejam. Aku tidak sanggup memilikinya. Lebih baik aku buang. Garnis, jangan cengeng. Mana ada ilmu kadikjayaan di dunia ini yang tidak kejam? Juga semua ilmu yang kau miliki, ilmu pedang, ilmu bintang besi, tendangan berantai, jurus kobra, dan lainnya, semuanya bersifat membunuh. Tapi sifat dan wataknya berbeda-beda. Tidak terlalu menakutkan seperti ilmu Cipta Dewi itu. Kau tahu siapa Tuanku Brahma? Beliau Raja Agung Madangkara, ayah angkat adikku Raden Bentar. Beliau juga seorang pendekar yang memiliki ilmu kadikjayaan tiada bandingannya. Arif dan bijaksana, serta welas asih terhadap sesama. Nah, kalau kau sudah tahu begitu, mengapa kau masih meragukannya? Aku tidak pernah meragukan Ayahanda Brahma. Tapi aku jadi bertanya-tanya dalam diriku. Mengapa aku diberi ilmu yang membinasakan seperti itu? Pertanyaanmu itu sama dengan meragukan kearifan dan kebijaksanaan Tuanku Brahma. Widura, aku jadi bingung. Terus terang, aku juga sangat terkejut dan ngeri melihat kehebatan ilmu Cipta Dewi yang kau miliki itu. Tapi juga aku yakin, seorang manusia seperti Tuanku Brahma tentu punya maksud tertentu dengan memberikan ilmu kadikjayaan semacam itu kepadamu. Sebab bisa kita pikir, di sekeliling Tuanku Brahma terdapat beberapa orang yang dikasihinya, seperti Prabu Senapati, putra kandungnya sendiri, lalu Raden Paksi Jaladara, putra kandung Mantili, yang juga amat disayang oleh beliau. Lantas adikmu Raden Bentar, putra angkatnya yang paling dikasihi. Nah, mengapa tidak kepada mereka Tuanku Brahma mewariskan ilmu Cipta Dewi, melainkan kepadamu? Nah, pertanyaanmu itu seharusnya mengarah ke sana, Garnis. Ya, aku memang anaknya Dewi Pramita, istri kedua Tuanku Brahma. Sekaligus, aku adalah kakak kandung Bentar, putra angkat Brahma. Jadi memang wajar kalau aku juga disayangi dan dikasihi oleh Ayahanda Brahma. Tapi hubunganku dengan Ayahanda Brahma sangat jauh. Semenjak aku lahir ke dunia sampai aku menjadi seorang gadis yang dewasa, sekalipun belum pernah berjumpa dengan beliau. Barulah setelah beliau wafat secara memalihan, aku berjumpa dengan beliau. Nah, melihat itu semua, tidak beralasan kalau aku dijadikan anak emas yang hanya kepadaku seorang beliau mewariskan ilmu Cipta Dewi, sebuah ilmu kadikjayaan ciptaannya sendiri yang terakhir. Di dalam masalah ini, ada terselubung sebuah tabir. Aku tidak sanggup menyingkap tirai tabir tersebut. Aku rasa hanya seorang begawan, pendeta Brahmana yang akan sanggup menjelaskannya kepadamu. Apakah Paman Ganggadara bisa dimintai nasihatnya? Paman Ganggadara adalah orang tua, dan kau akan sangat terpuji bila aku minta nasihat kepadanya. Aku pun tidak akan mampu. Paman Ganggadara. Petani itu sudah sembuh, tidak mengalami luka-luka yang berat, hanya lecet-lecet sedikit. Juga tulang-tulang tubuhnya tidak ada yang patah, hanya ada beberapa persendian yang keseleo. Jadi sebentar saja dia sudah bisa berdiri dan berjalan dengan baik. Syukurlah. Garnis, Widura, apa yang kalian perbincangkan mengenai mengapa Tuanku Brahma mewariskan ilmu Cipta Dewi kepadamu? Aku sama saja dengan kalian, belum mampu untuk menyimak maknanya. Aku hanya bisa memberikan saran. Sebaiknya kau jangan mempergunakan ilmu Cipta Dewi, sekalipun musuhmu sangat dijaya, sakti mandraguna. Iya, Paman. Tapi bukankah semua ilmu untuk dipergunakan, Paman? Benar. Jadi suatu ketika, entah kapan, Garnis mau tidak mau harus mempergunakannya. Benar, itu benar. Tapi kapan dan dalam keadaan yang bagaimana?
akan ada waktu yang khusus sekaligus berikut petunjukan yang khusus pula. Maksud Paman? Aku yakin Tuanku Brahma yang akan memberikan petunjuk khususnya kepadamu. Ya, semoga demikian, Paman. Ya, sudahlah. Mari tinggalkan tempat ini dan segera melanjutkan perjalanan. Baik, Paman. Garnis memang tidak memiliki ilmu kadikjayaan, bahkan sama sekali belum pernah mempelajarinya. Semua ilmu yang dimilikinya, meskipun termasuk tingkat tinggi, namun hanyalah termasuk jenis ilmu andalan yang tidak dilandasi oleh dasar-dasar ilmu kadikjayaan. Oleh karena itu, jiwanya terguncang ketika menyaksikan kedahsyatan ilmu cipta Dewi yang diwarisinya dari Brahma. Paman Ganggadara dan Widura menghibur Garnis bahwa suatu ketika dia akan mengerti arti makna dari ilmu kadikjayaan, dan selanjutnya mereka meneruskan perjalanan menuju ke Kadipaten Sadeng. Nah, itu di bawah sana, Sungai Tambak Beras. Kalau begitu, kita sudah dekat ke Sadeng. Ya, betul, Paman. Ya. Setelah menyeberangi Sungai Tambak Beras itu, kita berjalan ke arah selatan sampai di Desa Kunang, perbatasan wilayah Kadipaten Sadeng. Iya. Mudah-mudahan tempat penyeberangan masih yang dulu. Maksudku, belum pindah. Aku rasa tidak. Tuh, benar tidak kataku? Sudah pindah. Apanya sudah pindah? Tempat penyeberangan. Oh. Dulu waktu aku menyeberangi Sungai Tambak Beras ini, di tempat ini ramai. Perahu tambangan banyak sekali. Bahkan di tepi sungai ini terdapat beberapa warung nasi. Tapi sekarang sepi sekali. Hanya ada 2 buah perahu tambangan. Pindah kemana? Ke Cuil. Cuil? Agak jauh ke selatan. Di tepi sungai ini ada sebuah desa kecil namanya Desa Cuil. Nah, di Desa Cuil itu bagian sungai yang paling dangkal. Tepiannya landai dan airnya tidak deras. Jadi sangat cocok sekali untuk penyeberangan. Kok kamu tahu? Dulu 2 tahun yang lalu, ketika aku menyeberang di sini, tukang perahu tambang yang aku sewa bercerita bahwa Desa Cuil tidak akan lama menjadi tempat penyeberangan yang ramai. Dan ternyata perkataannya itu benar. Buktinya yang kita lihat sekarang ini, ramai-ramai pindah ke sana. Sehingga di sini menjadi sepi. Hanya tinggal 2 buah perahu tambang. Itu pun kecil sekali kami. Dekat mana ke Sadeng? Menyeberang di sini atau di Desa Cuil? Tentu saja dekat dari Desa Cuil, sebab arahnya semakin ke selatan. Kalau begitu, kita ke sana saja. Ya. Jalannya lewat mana, Witra? Menyusuri tepi sungai atau... Menyusuri tepi sungai, Paman. Oh, begitu. Baiklah, ayo kita berangkat. Tuh, Desa Cuil sudah kelihatan. Iya. Benar, ramai sekali. Hai, seperti pelabuhan ya. Iya. Memang seperti pelabuhan saja. Saya sendiri tidak menduga kalau ramainya seperti ini melebihi perkiraan saya. Lama-lama bisa jadi pelabuhan sungai yang ramai. Ya, kalau berkembang terus dengan pesat, bukan hanya akan jadi pelabuhan sungai yang ramai, tapi juga besar. Karena perhubungan dari Desa Cuil ini kemana-mana bisa. Tuh, ada seorang pemuda berjalan ke sini. Pasti dia akan menawarkan jasa penyeberangan. Calo. Ya, semacam begitulah. Mau menyeberang, Pak? Benar. Baik, Pak. Naik perahu saya saja, si Dadung. Si Dadung? Apa itu? Nama perahunya, Pak. Sebab pemiliknya bernama Pak Dadun. Mana perahunya? Sebentar lagi datang, masih di seberang. Wah, lama kalau begitu. Lebih baik cari yang cepat saja yang sudah ada. Sebentar saja kok, Bu. Ibu,
Apakah aku sudah tua? Maaf, Kak. Perahu kau si Dadung itu, wah, bagus. Wah, paling bagus, Pak. Di antara semua perahu tambang, yang paling besar dan paling bagus perahu saya, Pak. Si Dadung. Bersih dan teratur, besar dan luas. Pokoknya bisa luas, Pak. Oh ya? Iya, Pak. Kalau perahu tambang yang lain kecil dan sempit, kotor lagi. Kalau perahu saya ada warungnya. Sambil menyeberang, Bapak dan Ibu, Kakak bisa santai sambil makan atau minum. Wah, di atas perahu ada warung? Ada, Kak. Supaya penumpang betah dan kerasan, tidak jemu waktu menyeberang. Memangnya lama? Lumayan, Kak. Sungai Tambak Beras di bagian sini paling dangkal. Airnya tenang, sehingga tidak berbahaya. Tapi juga paling lebar. Meskipun tidak terlalu lama, tapi makan waktu juga. Itulah makanya di atas perahu kami disediakan warung, Pak. Ongkosnya berapa? Satu orang cuma 3 ringgit. Hah, mahal sekali. Yang murah banyak, Pak. Tapi ya begitulah, tidak memuaskan. Coba sekali saja Bapak mencoba naik perahu saya, si Dadung. Pasti akan ketagihan. Pokoknya ya hebatlah begitu. Baiklah, kami mau naik perahu si Dadung. Bayar di muka, Pak. Apa? Belum naik kok sudah bayar? Nanti saja. Kalau sudah naik di atas perahu, kami bayar. Begini, tidak usah bayar penuh, Pak. Hanya uang muka saja. Panjar begitu, untuk tanda jadi. Macam-macam saja. 1 ringgit. Yang 2 ringgit lagi, nanti dibayar di atas perahu. Baik, Pak. Terima kasih. Mari ikut saya. Kemana? Ke tempat tunggu. Wah, ada tempat tunggunya segala. Tentu saja ada, Pak. Sebab kami selalu ingin menyenangkan langganan kami. Di waktu menunggu perahu datang, supaya tidak kepanasan. Atau tidak kehujanan. Kalau turun hujan maksudnya. Oh, begitu. Ayo berangkat. Ayo. Nah, mari silakan duduk, Pak, Kak, dan... Panggil saja aku Pak. Iya, Paman. Paman mau minum apa? Atau mau makan? Mau makan barangkali. Bayar tidak? Tidak, Pak. Kalau tidak bayar lagi, ya mau. Iya, tapi nanti di atas perahu makanan dan minuman bayar lagi, Pak. Kok begitu? Seharusnya ongkos 1 ringgit berikut makan dan minum. Tidak, Pak. Kalau di tempat tunggu ini, memang tidak dipungut bayaran apa-apa. Tapi kalau sudah naik perahu, lain lagi, Pak. Iyalah, sudah. Kakak mau minum apa? Atau mungkin mau makan? Dawet. Aku juga dawet. Paman? Samalah, dawet. Ben. Dawet 3. Makannya, Pak? Aku tidak makan, belum lapar. Paman mau makan? Aku makan buras saja, cukup. Ya, buras 3. Ben, buras 3. Silakan menunggu, Pak. Tidak lama kok. Sebentar lagi juga datang perahu saya, si Dadung itu. Ya. Ruang tunggu ini lumayan ya? Iya, cukup luas dan bersih, menghadap ke sungai lagi, sehingga ada pemandangan yang indah. Dan rupanya ada persaingan yang keras di antara para pemilik perahu tambang. Masing-masing meningkatkan mutu pelayanan dengan sebaik-baiknya. Iya. Ya, dari jendela ini juga kita bisa melihat ke tempat penyeberangan. Sehingga kita bisa melihat perahu-perahu tambang yang keluar masuk pelabuhan penyeberangan. Iya. Ada apa? Kamu diajak bicara, menjawabnya kok asal-asalan? Aku terpesona oleh penampilan pemuda itu. Oh, pemuda yang duduk di bangku yang paling pojok itu kan? Kau tahu? Sejak kita masuk ke ruang tunggu ini, aku sudah melihatnya duduk di sana. Betapa kerennya dia. Wajahnya tampan, kulitnya kuning bersih, pakaiannya mewah, dan memakai perhiasan yang mahal. Nampaknya dia seorang putra pangeran atau seorang yang kaya raya. Dari tadi dia sering memperhatikan kamu, Garnis. Tuh, dia menoleh lagi ke sini, memperhatikan kamu. Biasa saja lah. Pak, Paman, dan Kak. Nah, itu pemuda yang tadi. Perahunya sudah datang. Oh ya? Ayo kita berangkat. Barang-barang bawaannya mana, Pak? Biar saya yang bawa. Kami tidak membawa banyak barang.
Cuma 3 keranjang kecil saja. Mari saya bawa. Ya boleh. Benar juga kata si pemuda itu. Perahu tambang Sidado ini besar dan luas, bersih dan teratur. Sungguh menyenangkan. Iya. Paman Ganggadara kemana? Itu di Buritan, sedang terpesona memandang hamparan air sungai tambak beras yang lebar itu. Oh. Halo, kita ke warung kecil itu beli makanan? Tidak, Kenapa? aku tidak lapar. Dari pagi kita belum makan. Sekarang sudah hampir sore. Nanti kau masuk angin. Sudah, tadi pagi kita makan lontong ketupat kan? Itu ketupat bukan nasi. Ketupat memangnya tidak sama dengan nasi. Kan sama-sama beras. Tapi aku belum mantap kalau belum makan nasi. Kau saja, aku nanti menyusul. Aku tahu kau enggan makan di warung itu. Sebab di sana ada si pemuda tampan yang berpakaian paling mewah. Ya. Sedang makan. Memang, aku benci sekali sama dia. Tidak ada pasal apa-apa kau benci. Dia mulai berani dan tidak sopan. Lirik sambil cengar-cengir, mesem-mesem. Pemuda melihat gadis itu kan biasa. Dan kau memang cantik. Jadi pemuda itu tentu saja tertarik. Ya, aku akui, pemuda itu memang sangat tampan. Badannya bagus, tinggi dan kekar. Tapi dari sinar matanya, aku tahu dia pemuda yang nakal. Tukang mengganggu gadis-gadis. Mata keranjang. Panggil dia ke sini. Hah? Dipanggil? Untuk apa? Aku mau tanya apa maksudnya memperhatikan aku terus. Tidak usah, Garnis. Jangan mencari keributan di atas perahu tambang ini. Biarlah. Tidak usah dihiraukan. Kecuali kalau dia berani berbuat macam-macam. Kita lemparkan saja ke sungai. Baik. Iya. Aku mau turun ke bawah. Mencari Paman Ganggadara. Tentu dia sudah lapar. Mau aku ajak makan? Iya. Pemuda tampan itu berdiri dan berjalan menuju ke sini. Menghampiri aku. Bagus. Tidak usah aku panggil, dia sudah datang sendiri. Mau ke Ketah? Ketah? Kita kan sedang menyeberangi sungai. Nanti mendarat di Desa Cuil. Nah, dari Desa Cuil ke barat sedikit sampai di Kadipaten Ketah. Sebuah kota kadipaten yang besar dan ramai. Banyak hiburan. Temannya kemana? Ke bawah. Oh, kenalkan. Nama saya Raspati. Lengkapnya Pandan Raspati. Garnis. Lengkapnya siapa? Cukup begitu. Boleh saya duduk? Silahkan. Terima kasih. Kenapa kau selalu memperhatikan aku? Sebab kau cantik. Terhadap setiap wanita cantik, kau selalu memperhatikannya? Iya. Dasar mata keranjang. Tertawa lagi. Nona, di sini bukan perkara mata keranjang atau tidak, tapi kegemaran, Nona. Gemar mengganggu perempuan, bukan? Bukan. Lalu? Saya gemar pada keindahan. Apa saja yang tampak cantik, saya suka. Pakaian, perhiasan, kendaraan, bentuk rumah, pemandangan. Ya, bahkan binatang pun kalau rupanya indah, ya saya suka. Pokoknya yang indah-indah, saya senang banget. Ah, iya. Jadi kalau aku tidak cantik, kau akan bersikap acuh tidak acuh, kan? Iya. Sebab buat apa aku memperhatikan wanita yang tidak cantik? Hanya buang-buang waktu saja, rugi. Sebab tidak menarik hatiku sama sekali. Kalau kau jadi seorang penguasa atau seorang pemimpin, kau akan jadi pemimpin yang tidak adil. Karena kau menyenangi sepihak, tidak seimbang. Hanya menyukai apa yang kau sukai saja, kesenangan orang lain tidak akan kau hiraukan. Di sini bukan masalahnya adil atau tidak adil, Nona. Tapi seperti yang saya katakan tadi, selera dan cita rasa. Misalnya ya, meskipun seorang gadis itu cantik, tapi kalau tidak indah, saya pun tidak akan suka. Akan saya campakkan. Alah, cuma alasan saja. Cantik dan indah itu apa bedanya? Kan sama saja. Berbeda, Nona. Meskipun mungkin perbedaannya tidak terlalu besar. Nona, saya sering menjumpai wanita yang cantik sekali. Tapi entah matanya yang kurang bagus, atau bibirnya tidak menarik, atau dagunya, atau pipinya, ya, atau juga rambutnya. Sehingga timbul perkataan, wanita itu cantik, sayang, matanya jelek. Nah kan bisa begitu.
Nona, kau cantik dan indah. Aku berkata sesungguhnya dengan sepenuh hati. Wajahmu cantik sekali, Nona. Nona Garnis, hidungmu, bibirmu, dagumu, kedua matamu dan rambutmu indah sekali, sangat mempesona. Bang Sidadung ini memang hebat. Di atas perahu ada warung. Iya, Paman. Tuh, warungnya kecil dan mungil, tapi lengkap. Sebentar. Ada apa? Garnis bercakap-cakap dengan pemuda itu. Iya, benar. Bukankah pemuda itu yang kita lihat di ruang tunggu di tempat penyeberangan? Betul, Paman. Rupanya Garnis dan pemuda itu sudah berkenalan. Akrab sekali nampaknya. Duduk berdua agak berdekatan, bercakap-cakap sambil tersenyum-senyum. Garnis nampak amat gembira. Cepat benar mereka menjadi akrab. Bagaimanapun juga, bila seorang gadis dipuji kecantikannya, akan menjadi senang. Begitu pula Garnis, meskipun tetap memperlihatkan sikap yang wajar, tetapi hatinya berbunga-bunga. Dibilang cantik dan memiliki sepasang mata yang indah. Raspati memang seorang pemuda yang tampan dan pandai bergaul. Apalagi menyenangkan hati perempuan adalah keahliannya yang khusus. Widura yang mencari Paman Ganggadara di geladak perahu bagian bawah sudah balik kembali ke atas. Dan dia menjadi terheran-heran menyaksikan keakraban Garnis dan Raspati. Apakah Widura akan cemburu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di gelombang yang sama.